Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 24 Juni 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata, kita akan membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari-hari terakhir, dan ini adalah edisi khusus karena kami akan melanjutkan pembahasan-pembahasan kami di saham yang sedang hot, karena memang menurut kami saham yang sedang hot masih sama dengan beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan kembali kupas tuntas tentang saham BBRI yang sempat bergerak naik setelah dibahas, walaupun hari ini turun lagi, dan bagaimana pergerakan investor retail, pergerakan investor lokal di saham tersebut, apakah sudah melakukan cut loss seperti yang diharapkan demi menunjang kenaikan BBRI atau sebaliknya. Juga kita akan kembali membahas saham Goto yang ada pergerakan menarik di saham tersebut, dan saya juga akan membahas tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, karena masih banyak banget pertanyaan yang masuk, baik dari haters, dari yang penasaran, yang bingung, dan lain-lain. Kami akan coba bahas, rangkumkan pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk dibahas di podcast ini, biar pemahaman kita bisa benar-benar menyeluruh, jadi paham apa yang dikatakan. Karena kami sadar banyak sekali newbie yang nggak ngerti apa-apa ikut komentar, yang memang baru belajar, baru paham tentang bursa saham, bahkan beberapa di antaranya terlihat belum paham sama sekali tentang bagaimana bursa bekerja. Mudah-mudahan dalam podcast ini mereka juga semua terbantukan dan dimengertikan dengan kondisi market yang sebenarnya. Oke, langsung aja sedikit bahas tentang IHSG. Hari ini IHSG kembali sedikit bergerak naik. Kenaikan IHSG ini tentunya kita tahu dibantu dengan sentimen positif pembebasan supir angkot. Setelah supir angkot bebaskan, IHSG langsung terbang tinggi. Ini hari ketiga setelah supir angkot dibebaskan, IHSG terbang tinggi. Secara foreign flow belum ada perubahan berarti. Memang ada inflow cukup besar pada perdagangan hari Jumat, dan sebenarnya beberapa saham secara foreign flow sudah agak menarik untuk diperhatikan karena udah tanda-tanda pahlawan bursa dan investor lokal sudah cut loss di saham tersebut. Jadi berpotensi kalau cut loss-nya terus berlangsung, IHSG berpotensi naik lebih kuat lagi, dimotori oleh supir angkot dan oleh investor asing yang kembali melakukan akumulasi berkat pengorbanan dan cut loss investor lokal. Tentu kita masih bisa menunggu. So far saat ini saya belum bisa optimis karena kenaikan IHSG sekarang masih terlalu sedikit aksi pengorbanan investor lokalnya. Jadi belum bisa optimis, tapi ya at least lebih baik daripada IHSG yang turun terus tentunya kondisi seperti ini. Oke, langsung aja kita akan bahas saham yang paling hot, yang paling dibahas. Dan kalau brand dibahas, kami dibully netizen karena brand 2-3 minggu lalu. Sekarang netizen tersebut tentunya sudah hilang semua, sudah malu semua karena terbukti semua yang kami katakan ternyata benar dari kejadian di saham brand. Sekarang kami kembali dibully di BBRI. Hari ini pun saham BBRI kembali turun, dan cuman mari kita kupas pertanyaan-pertanyaannya, dan tentunya kita bahas secara udah boleh buka mata apa yang dilakukan Bandar dalam pergerakan 3 hari terakhir ini. Oke, hari ini BBRI harga turun, dan kita tahu ini saham yang dibandari asing. Oke, langsung ke Q&A sambil membahas satu persatu pergerakan brand. Bro, omongan lu mengenai BBRI hari ini Kamis 21 Juni naik tuh $170 4,4%, tetapi asing net sell ember aja, kata lu kalau asing jual harga turun. AKKKKK, seru banget ini kalau udah ada netizen newbie kayak gini yang komentar. Sebenarnya ini baik buat pembelajaran, dan saya kalau Anda lihat muka saya selalu happy kalau ngelihat ada netizen seperti ini, karena saya sebagai pengajar senang kalau ada murid yang bodoh tapi mau bertanya, karena artinya mereka mau berubah. Mari kita bahas satu persatu tentang itu ya. Kita bahas dulu fakta yang dikatakan, karena kadang-kadang yang dikatakan faktanya juga salah. Apakah benar hari Kamis naik $170 4,4% dan asing net sell? Kita lihat sistem foreign flow hari Kamis itu di sini, ternyata benar. Benar di sini investor asing jualan. Kalau investor asing jualan artinya investor lokal beli, investor asing jualan, dan BBRI naik. Jadi betul pertanyaannya, statement dia betul. Karena foreign flow ini lagi bahas fakta ya, nggak bisa mengada-ngada, nggak bisa berganti-ganti berganti-ganti sudut pandang seperti analisa fundamental, kita tentunya nggak bisa. Fakta asing jualan ya asing jualan, dan betul yang dia katakan asing jualan. Bahkan bukan cuma itu, besoknya hari Jumat kemarin asing pun kembali jualan sedikit banget,
Tapi BBRI naik lagi. Jadi betul lagi nih 2 hari asing jualan ini naik. Hari ini asing jualan lebih banyak, BBRI turun lagi. BBRI mulai turun lagi. Oke, kok bisa kayak gitu? Pada podcast sebelumnya saya katakan syarat untuk BBRI bisa lanjut naik, bisa berubah dari tren turun ke tren naik adalah pengorbanan investor lokal, cut loss investor lokal di BBRI. Karena BBRI adalah saham dengan nyangkuters terbanyak di Indonesia saat ini. Mungkin bukan nyangkuters paling sedih, tapi nyangkuters paling banyak. Saham yang paling banyak memakan korban itu ingat, korban jiwa itu bukan korban jiwa itu dari jumlah korbannya kan. Bukan dari besar parahnya ledakan atau parahnya kecelakaan. Korban jiwa itu dari besar korbannya. Korban nyangkut itu dari jumlah nyangkutnya BBRI nomor 1 di Indonesia. Dan saya katakan pengorbanan para nyangkuters itulah yang akan membuat BBRI naik. Untuk BBRI naik, investor lokal harus jual sahamnya ke investor asing supaya asing menaikkan kembali BBRI. Itu yang saya katakan. Jadi ternyata 2 hari yang lalu, hari Kamis dan Jumat lalu itu tidak terjadi. Ada komen lain yang nggak kami tampilkan di sini dibilang, ini buktinya kalau investor lokal kuat. Ini buktinya investor lokal bisa naikin BBRI, kecap saya ini. Saya bilang cuma asing yang bisa naikin, ternyata buktinya investor lokal bisa naikin BBRI. Yuk kita pelajari. Karena sebenarnya bagi pengguna sistem foreign flow, bagi yang udah belajar foreign flow atau yang ikut podcast ini at least setahun terakhir, ini biasa banget. Ini normal banget, ini wajar banget. Cuma bagi newbie yang memang baru belajar, benar-benar baru tahu konsep, ini mengagetkan dan kadang-kadang membahagiakan karena terbukti ternyata saya salah. Yuk kita pelajari ke belakang. Pertanyaan pertama, apakah ini bukti kalau lokal bisa naikin harga? Bukan cuma asing yang bisa naikin harga, cuma lokal bisa naikin harga. Oke, coba apakah ini bukti? Kita lihat ya. Karena faktanya kita lihat ketika asing jualan, artinya ketika lokal beli, semakin banyak asing jualan, artinya semakin banyak lokal beli. Ternyata di sini lokal terus belanja, di sini ya overall ya gambaran garis besarnya, lokal terus belanja, asing terus jualan, tapi harga turun. Semakin lokal belanja, semakin harga turun. Semakin banyak investor lokal beli saham BBRI, semakin harga turun. Cuma lucunya, hari Jumat dan hari Kamis lalu, kalau Anda lihat, lokal belanjanya sedikit banget. Anda lihat nih, ada tren penurunan pembelian investor lokal. Atau kebalikannya, tren penurunan penjualan asing. Asing jualannya dikit. Lokal belinya dikit. Jadi lucu ya, kalau pakai logika akal sehat, kalau lokal beli banyak, harga semakin turun. Harga hancur-hancuran. Di sini nih, lokal beli banyak banget nih. Lokal beli banyak puluhan kali dari pembelian hari Jumat lalu. Puluhan kali dari pembelian hari Jumat lalu, harga terjun bebas. Kenapa di sini lokal belinya sedikit tapi harga naik? Coba kita pikir. Kalau lokal bisa naikin harga beli sedikit, kenapa beli banyak harga malah semakin turun? Itu pertanyaan pertama. Coba mudah-mudahan bisa dipikirkan ya, mudah-mudahan saya bisa jadi pengajar yang baik, mengajarkan bagi yang belum paham. Oke, jadi lucu ya. Jadi ternyata, jadi Anda bisa mulai pikir nih. Ketika asing jualan banyak, lokal beli banyak, harga hancur. Tapi ketika asing jualan sedikit, harga bisa naik. Jadi kira-kira mana lebih mungkin? Mana lebih mungkin? BBRI naik karena lokal beli sedikit. Kalau beli sedikit, BBRI naik. Atau BBRI naik karena lokal jual sedikit, asing jual sedikit. Karena sama kan, kalau asing jual sedikit, lokal beli sedikit. Mana lebih mungkin? Kalau harga BBRI bisa dikendalikan oleh lokal, harusnya ketika lokal beli banyak, harga BBRI terbang nih di sini. Ketika lokal beli banyak, harga BBRI terbang nih. Ternyata enggak tuh. Semakin banyak lokal beli, semakin turun harga BBRI. Semakin sedikit lokal beli, malah justru naik harga BBRI.
Jadi kalau di ilmu foreign flow itu namanya markup. Bagi yang belum pernah belajar, mari kita belajar sedikit-sedikit. Jadi markup itu apa tujuannya? Jadi gini ya, ingat kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu ketika podcast kami buat itu lokal lagi frustasinya. Cuman bisa ngarepin dividen. Bahkan karena menyangkal diri, nggak mau mengakui kesalahan, bilang nggak apa-apa, gua seneng BBRI turun supaya dividen yieldnya paling besar. Itu semua bohong, percaya sama saya. Nggak semua sih, 90%-nya bohong. Saya yakin 90% dari nyangkuters yang bilang saya senang BBRI turun itu bohong. Anda yang pernah ngomong gitu, cek ke diri sendiri ya. Mana Anda lebih suka sebagai nyangkuters, BBRI naik atau BBRI turun meskipun dividennya sama? Coba cek. Jadi artinya apa? Beberapa hari yang lalu ketika BBRI sedang rendah-rendahnya di sini nih, BBRI sedang rendah-rendahnya di sini, beberapa hari yang lalu, itu lokal lagi sedih-sedihnya, lagi kesal-kesalnya, lagi marah-marahnya, dan bukan cuma itu, lagi takut-takutnya beli BBRI. Buktinya mana? Lihat nih, asing jualannya semakin lama semakin sedikit. Saya katakan di podcast sebelumnya, kalau lokal nggak beli, asing nggak bisa jual. Itu faktanya. Asing boleh mau jual segede-gedenya, tapi kalau lokal nggak beli, asing nggak bisa jual. Terus gimana caranya supaya lokal mau beli lagi? Supaya lokal semangat lagi kalau asing mau jual. Salah satu cara paling efektif adalah harganya di markup, dinaikin dulu. Dikeluarin berita bagus dulu. Supaya lokal lebih semangat lagi. Wah, ternyata benar. Nyesel gue nggak beli kemarin, gue beli hari ini. Sebelum naik lebih tinggi. Jadi itu yang dilakukan. Apakah ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah BRI? Enggak, itu sering sekali terjadi. Kayak gitu. Kita lihat dari dengan sistem foreign flow 2.0 yang lebih jelas, yang biru ini foreign flow, yang merah ini yang garis-garis titik-titik ini foreign flow, yang merah ini foreign flow, foreign and co, asing dan koalisinya, yang biru itu korban flow, yang biru itu pembelian investor retail, pembelian pahlawan bursa, korban flow. Kayak gitu. Kalau dia turun artinya retail beli. Oke, dilihat di sini memang penjualan foreign and co rendah dan ya sama indikasinya, dan pahlawan bursa melakukan sempat melakukan pembelian tapi harga rebound. Tapi sama, ketika pembelian pahlawan bursa sedikit, harga BBRI malah naik. Ketika pahlawan bursa beli banyak di sini, harga BBRI malah hancur. Jadi harusnya itu. Dan kalau Anda lihat ke belakang, ini bukan pertama kali kok terjadi. Anda aja yang baru belajar sekarang. Yang marah-marah itu, yang ngerasa benar itu, Anda aja baru belajar sekarang. Kalau Anda lihat, di sini betul kan? Foreign flow naik, foreign flow turun, foreign and co turun, korban flow turun, harga naik. Betul. Aneh. Cuma Anda lihat di sini nih. Foreign flow turun, korban flow turun, foreign and co turun, pahlawan bursa beli, foreign and co jualan. Anda lihat di sini nih, naik luar biasa nih BBRI. Harga BBRI naik, tapi foreign flow turun, pahlawan bursa belanja. Di sini nih, naik kan BBRI 2 hari nih. Asingnya jualan, naik asingnya jualan, foreign flow-nya turun, pahlawan bursanya beli. Di sini nih, sebelum mulai awal-awal kehancuran, asingnya jualan, tapi BBRI naik. Pahlawan bursanya beli. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya memang kayak gitu. Kenapa di sini perlu di markup? Biar Anda lihat setelah fase markup, asing bisa jualan lebih kenyang. Setelah fase markup, asing bisa jualan lebih kenyang. Setelah fase markup di sini nih, asing jualan lebih banyak lagi. Seperti ini. Dan kalau Anda lihat hari ini asing jualan lebih banyak. Hari ini mulai turun lagi kan BBRI. Jadi ini sangat normal. Jadi hari ini pembelian pahlawan bursa kembali meningkat pasca markup hari Kamis dan Jumat. Jadi karena Kamis dan Jumat pahlawan bursa mungkin udah takut beli, jadi nggak mau beli. Kembali lagi, kalau pahlawan bursa nggak bisa beli, asing nggak bisa jualan. Asing nggak bisa maksa kita investor lokal untuk membeli saham yang mau mereka buang. Nggak bisa.
Harus kita dengan sukarela. Kalau kita ketakutan, kita nggak belanja. Kita harus ditenangkan dulu, harus dijaga dulu perasaan pahlawan bursa. Jadi itu sangat wajar. Jadi saya nggak akan merubah karena ini saya nggak kaget. Coba Anda aja yang kaget, yang nggak ngerti foreign flow kaget. Kok ternyata bisa naik? Di sini juga naik asing jualan, di sini juga naik asing jualan, di sini juga naik asing jualan. Dan tebak bagaimana rasa yang investor lokal yang beli di sini dan di sini. Anda bisa tebak sendiri gimana perasaan mereka sekarang. Udah nyangkut berapa mereka sekarang? Seperti itu. Makanya saya sih milih ngikutin asing. Kalau karena saya pengen capital gain. Saya nggak mau munafik, saya bilang saya pengen ketika saya beli saham, besok harganya naik kalau saya. Kalau ternyata seluruh fundamentalis di Indonesia pengen hari ini beli besok turun, ya terserah Anda sih. Saya sih nggak masalah. Jangan pernah ikut foreign flow. Belilah saham ketika asing jualan, kalau memang mimpi Anda hari ini beli, besok turun. Lusa average down, selanjutnya turun lagi. Silahkan. Cuma kalau saya sih pengen belinya ketika BBRI naik. Seperti itu. Oke, lanjut. Saya bahas dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena ini bandarmologi kelihatannya kayak sengaja. Ini banyak juga komentar seperti ini. Bandarmologi tapi kelihatannya kayak sengaja bantuin bandar jebak retail. Harga BRI serokebel. Tebar feel ke retail polos supaya cut loss BBRI lalu bandar akumulasi. Kelihatan banget hasilnya kenaikan harga BBRI tanggal 21. Jadi intinya banyak yang menuduh saya sengaja menebar fear supaya retail cut loss. Kayak gitu. Saya nggak bilang, saya dari awal kok. Kalau Anda kalau Anda nonton podcast kami di sini juga kami bilang stop beli BBRI biar nggak turun terus. Itu ini bukan pertama kali, bukan karena harga BBRI serokebel saya bilang begitu. Karena inti dari bursa saham, inti dari saham BBRI dan saham-saham yang dibandari asing adalah kalau lokal jual, harga naik. Jadi saya nggak niat mendebar fear atau apa-apa, sama sekali tidak. Nggak ada niat sama sekali. Kalau Anda mau cut loss silahkan, Anda hobi nyangkut silahkan, pengen dapat dividen silahkan. Saya cuma mengajarkan faktanya aja. Fakta menyedihkan banyak orang, ya tetap jadi fakta kan, even sedih. Kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat korban flow, Anda lihat benar ini yang saya bilang, pembelian korban flow hari ini meningkat lagi. Sebelumnya sudah semakin lama semakin rendah, Anda lihat pembelian korban-korban pahlawan bursa, sempat pahlawan bursa cut loss malah dari sisi korban flow ini, di hari Jumat kemarin sempat cut loss, tapi syukur udah beli lagi lebih banyak hari ini. Kayak gitu, yang cut loss di sini hari ini ketika turun udah beli lagi lebih banyak kalau dari sisi korban flow, dan Anda lihat trennya ketika pahlawan bursa belanja, ketika korban flow turun, harga akan turun. Yang beli di sini rugi, yang beli di sini rugi, yang beli di sini rugi, semua rugi. Semua rugi yang beli di sini. Benar di sini harga naik tapi korban flow turun. Iya, silahkan aja coba rugi kayak gitu. Jadi itu ininya. Jadi oke, lanjut. Jadi lebih mengerti ya. Jadi ini bukan hal biasa. Kembali lagi, saya tidak meminta Anda percaya foreign flow, tidak. Saya tidak meminta Anda cut loss, tidak sama sekali. Kalau Anda mau cut loss silahkan, bagus. Mudah-mudahan. Tapi ingat ya, kalau yang cut loss 1-2 orang nggak ngefek. Butuh mayoritas investor lokal cut loss supaya asing akumulasi lagi, itu butuh. Kalau Anda 1-2 haters cut loss nggak ngefek, butuh ratusan miliar, butuh triliunan investor lokal yang cut loss, baru bisa naik lagi BBRI. Oke, lanjut. Bahas pertanyaan. Mau tanya, lokal kalau beli saham banyak termasuk demand tinggi bukan? Apakah demand itu hanya berlaku buat asing? Asing jual, lokal beli. Apa bedanya dengan sebaliknya? Kenapa kalau asing beli saham akan naik tapi lokal beli saham akan turun? Oke, ini yang lain newbie yang mungkin bukan haters tapi pengen belajar. Sebenarnya saya lebih suka gini, cuma lebih seru membahas haters untuk konten. Mari kita ini. Jadi gini ya. Saya pernah bahas teorinya, namanya teori cabai rawit. Dulu saya tulis, saya udah jarang bahas lagi. Jadi supply and demand itu teori kampus yang sebenarnya nggak terlalu benar kenyataannya. Karena harga tetap diatur oleh bandar. Apapun instrumennya, harga diatur oleh bandar, bukan oleh supply and demand most of the time. Most of the time kayak gitu. Jadi
Eh, jadi intinya yang mengatur pergerakan harga adalah yang menguasai supply. Siapa yang menguasai supply BBRI adalah investor asing. Yang ngatur sama seperti yang ngatur harga. Ini saya kasih contoh singkat ya untuk Anda. Saya terlalu panjang kalau saya ceritain teori cabai rawit. Cuman intinya kayak gini. Anda tahu kan kalau lebaran akan selalu ada berita harga cabai rawit naik menjelang lebaran. Ya benar kan? Menurut ekonom, menurut akademisi, menurut mahasiswa dan dosen ekonomi, kenaikan harga cabai rawit itu disebabkan karena kelangkaan cabai rawit, karena peningkatan demand cabai rawit. Itu menurut ekonom. Kenapa? Karena di dunia ini tempat di mana tidak ada bandar itu cuma ada di kampus, teori kampus. Di luar sana semua ada bandarnya, tapi di teori kampus enggak. Jadi teori kampus selalu menghapus keberadaan bandar. Walaupun faktanya semua ada bandarnya. Kenapa saya bilang itu salah? Cabai rawit tidak langka di hari lebaran karena setiap orang beli cabai rawit. Anda tanya tukang di pasar, ketika lebaran, situ jualan cabai rawit lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau nggak percaya, tanya sendiri. Penjualan cabai rawit lebih banyak pas lebaran. Jumlah cabai rawit yang dikirim dari petani ke kota lebih banyak ketika menjelang lebaran. Jadi kalau ngomong ada kelangkaan cabai rawit, that's bullshit, sorry. Cabai rawit lebih banyak, nggak ada kelangkaan. Ada peningkatan demand? Yes, karena mau lebaran. Kayak gitu. Tapi ada kelangkaan? Tidak ada kelangkaan. Terus kenapa harganya naik? Karena dinaikin sama yang jualan. Please lah, jangan jadi bodoh. Yang jualan naikin harga cabai rawit. Bukan karena langka. Kalau langka, meskipun harga naik, Anda nggak dapat cabai rawit waktu lebaran. Itu kalau langka. Habis cabai rawit. Mau buat opor, habis kelapa. Habis semua bahan-bahan. Lebaran pada nggak makan mewah, puasa nggak makan mewah. Karena nggak ada makanan. Itu namanya langka. Kenyataannya kan enggak kan. Jadi itu bukan kelangkaan. Lebih banyak, nggak percaya tanya. Mana lebih banyak? Dia jualan bahan-bahan makanan sehari sebelum lebaran atau pada bulan-bulan lainnya. Cuma harganya aja yang naik, bukan langka. Siapa yang menaikkan harga? Tukang jualannya, bandarnya, penguasa suplainya. Jadi kalau lokal beli banyak, apakah demand tinggi? Yes, demand, jumlah orang yang beli BBRI tinggi, demandnya tinggi. Kenapa harga turun? Karena yang mutusin harga naik turun bukan lokal. Itu aja masalahnya. Bukan investor lokal yang mutusin harga naik turun. Yang mutusin harga naik turun adalah yang menguasai supply, tukang jual cabai rawitnya. Terus gimana? Terus kita lihat kepemilikan BBRI per Mei 2024, sebentar lagi keluar bulan Juni, data bulan Juni, investor asing memiliki BBRI, saham Scrip Plus-nya ya, milik negara nggak bisa dijual, nggak usah kita bahas. Saham yang bisa dijual 74%-nya milik asing. Institusi reksadana dapen lokal ada 17,6%, investor retail ada 7,6%, pahlawan bursa ada 7,6%. Kalau pahlawan bursa yang notabene adalah pihak yang paling nggak berkuasa, yang nggak punya supply ngeborong BBRI, ya harganya terus turun. Karena yang mutusin itu investor asing sebagai penguasa supply. Anda yang borong. Karena jumlah saham itu aja, saham nggak pernah langka. Itu aja. Nggak berubah kan saham BBRI. Ketika harganya 6.000 dan 4.000 jumlah saham BBRI nggak berubah kan. Cuma pindah-pindah tangan doang. Kalau dia pindah ke tangan asing, harga akan naik. Kalau dia pindah ke tangan lokal, harga akan turun. Nanti ketika investor retail cut loss, jual lagi ke asing, harga akan naik lagi. Cuma gitu doang bursa saham. Jangan mau dibutakan sama teori-teori aneh
nggak masuk akal yang mengatakan ada laporan keuangan dan lain-lain. Seakan-akan kalau Anda baca laporan keuangan, besok harga BRI naik sendiri, jangan mau percaya kayak gitu. Dan kalau lihat kenapa harga saham BBRI turun cepat, karena di masa penurunan BBRI, peningkatan kepemilikan investor retail pahlawan bursa itu naik signifikan, jauh lebih cepat dari peningkatan pembelian institusi reksadana atau dapen lokal yang malah hanya bergerak landai naik sedikit. Jadi yang borong paling banyak ternyata investor retail. Wajar harga turun. Kembali lagi, karena yang mengatur harga mau cabai rawit, mau saham, tetap bandar yang menguasai supply. Semoga bisa dijelaskan ya, saya nggak mungkin jelaskan terlalu panjang teori itu, cuma mudah-mudahan bisa ditangkap. Seperti itu. Oke, lanjut. Ayo teman-teman se-Indonesia, borong terus BBRI, biar saham BBRI milik rakyat Indonesia seutuhnya. Semoga bandar digantikan dengan bandar lokal, biar si asing nggak seenaknya ngobok saham-saham di Indonesia. Jangan mau cut loss. Kalau asing mau beli, suruh mereka beli di harga mahal dari kita orang lokal. Ini yang like-nya sampai 18 kayak gitu. Ini ada yang sejenis dari kasus BBRI supaya jadi pembelajaran untuk asing tidak menjual emiten bagus di harga murah. Karena retail di Indonesia makin pinter-pinter. Mindset investasi jangka panjang, asing jual gua beli, asing nawar murah gua cuekin. Nanti retail jual BBRI di 7.000 aja ke asing. Jadi ini kocak banget. Sorry. Aduh, saya habis lagi minum. Aduh, habis. Sorry, saya ini banget. Aduh. Oke, lanjut. Kita bahas dulu ya. Sorry, saya bukan mau ngetawain, cuma saya amazed dengan betapa polosnya para fundamentalis ini yang membeli BBRI di harga murah. Oke. Gini ya. Pertama, kita bilang di sini ya, bahas atas adalah yuk kita borong BBRI, semoga bandar asing digantikan bandar lokal. Yakin? Saya tanya balik ke Anda yang like, yang setuju dengan, yakin Anda pengen BBRI dibandari bandar lokal? Bukankah Anda memprotes brand yang dibandari bandar lokal? Bukanlah selama ini Anda memproses saham-saham busuk di Indonesia yang jadi top gainer, saham-saham IPO di Indonesia, yang jadi top gainer dan memakan korban jutaan investor retail? Itu semua kerjaan bandar lokal. Yakin Anda mau BBRI dibandari oleh bandar-bandar seperti itu? Ketika bandarnya selesai jualan, ARB berjilid-jilid. Yakin Anda pengen BBRI dibandari bandar lokal? Anda jawab sendiri. Saya sih nggak mau. Kasian 1,5 juta investor retail di BBRI kalau BBRI dibandari oleh bandar lokal. Kejam banget bandar lokal nyetirnya. Bandar IPO itu bandar lokal semua. Anda yakin BBRI mau dijadikan kayak saham-saham IPO? Kalau Anda ternyata yakin, ya sudah. Cuma saya yakin mayoritas dari Anda nggak pengen. Kalau Anda tahu bagaimana cara bandar lokal menyetir harga saham, Anda nggak pengen BBRI. Saya pun nggak pengen. Kasian banget investor. Udah 1,5 juta loh yang nyangkut. Bayangin setelah itu di bandar lokal bisa berapa juta yang nyangkut di BBRI. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, mari kita teman-teman terus borong BBRI supaya BBRI milik rakyat. Yakin rakyat punya 74% lagi yang dimiliki asing. Sekarang aja 7,6% aja udah 1,5 juta yang nyangkut. Yakin orang Indonesia, investor retail di Indonesia punya duit untuk beli 74% saham BRI di market yang bisa dijual asing. Yakin Anda punya duit belinya. Sekarang aja udah begitu panasnya Anda, baru 7,6% yang Anda beli. Kayak gitu. Saya sih nggak yakin. Yang terakhir, yang paling lucu adalah sama. Kesimpulannya adalah suruh asing beli di harga tinggi dari kita orang lokal. Entar retail jual BBRI ke asing di 7.000. Pertanyaannya yang naikin ke 7.000 siapa? Emangnya siapa yang mau naikin ke 7.000? Emang siapa yang bisa naikin BBRI ke 7.000? Coba pikir. Gimana mau naikin ke 7.000? Anda beli banyak langsung hancur. Semakin banyak Anda beli semakin hancur harganya. Terus Anda mau beli lebih banyak lagi biar semakin hancur. Kalau Anda beli
borong terus harganya 2.000, terus yang mau naikin ke 7.000 siapa? Gimana caranya? Bukankah sudah dibuktikan semakin lokal banyak beli, semakin hancur. Kalau lokal berhenti beli, langsung naik. Kalau lokal jualan, lebih banyak lagi naiknya. Yang punya BRI itu asing. Saham BRI ya, BRI-nya banknya bank milik negara, yes kita tahu. Cuma saham negara kan nggak bisa dijual, negara nggak beli saham, mereka nggak ada urusan. Yang punya saham BRI itu asing, 74%-nya milik asing saat ini. Itu fakta, itu data. Nggak bisa naik ke 7.000 kalau lokalnya nggak cut loss. Asing nawar mulah gue cuekin, percaya deh kalau semakin murah lama-lama sekarang di harga mahal. Justru sekarang ini opportunity, asing udah ngasih harga lumayan mahal. Udah 4.400-an, siapa tahu mau lebih banyak yang cut loss bisa lanjut naik loh harga BBRI. Udah dikasih harga lumayan nih gitu. Memang enggak 4.000 banget tapi 4.400. Udah mulai kalau lokal-lokal cut loss di sini, lokal-lokal mau jualan, mau berkorban bisa naik. Lokal tuh nggak harus Anda, bisa orang lain di luar sana yang nggak nonton podcast ini. Tapi intinya untuk naik lokal harus jualan. Seperti lihat, BRI pernah naik ke 6.400 bisa, pernah. Tapi apa yang dia lakukan ketika BBRI naik ke 6.400, Anda lihat lokalnya jualan. Lokalnya jualan, korban flow-nya naik, artinya lokalnya jualan. Foreign flow-nya naik, artinya asingnya beli. Foreign and co-nya naik, artinya koalisi asingnya juga beli. Itu cara naikin BBRI. Saya nggak pernah bilang BBRI nggak bisa ke 7.000 lagi, bisa. Tapi lokal harus jualan. Itu aja. Saya cuma ngomong fakta, saya nggak nyuruh Anda jual. Saya nggak nyuruh Anda cut loss. Saya cuma ngasih tahu kalau nggak ada yang cut loss, nggak bisa naik. Bisa di backup sebentar kayak gitu. Cuma kalau lokal terus beli, nggak bisa naik. Saya cuma ngasih tahu itu kok. Anda nggak percaya silahkan, no problem sama sekali. No problem. Semakin turun BBRI, semakin besar opportunity-nya. Dan saya yakin mungkin sekarang 4.000 serasa murah banget, lokal nggak mau cut loss. Tapi kalau udah diturunin, kalau misalnya diturunin ke 3.000, 3.500 sudah kerasa mahal, di situ lokal mau cut loss. Dan nggak bisa tuh, nggak ada ceritanya kita jual ke asing di 7.000, itu nggak bisa. Kemungkinan terbesar Anda menjual saham Anda ke asing di 7.000 adalah kalau Anda belinya di 8.000. Anda beli dari asing 8.000, Anda jual lagi ke asing 7.000, itu bisa. Anda beli di 4.000, pengen jual ke asing di 8.000, mungkin satu orang bisa. Tapi untuk satu investor lokal beli di 4.000, jual di 7.000, butuh ada ratusan ribu investor lokal lain yang berkorban jualan dalam perjalanan dari 4.000 ke 7.000. Itu faktanya. Seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti. Oke, terakhir. Bang, kalau saya mau invest kurang lebih 10 tahun lagi baru jual saham, apakah BBRI cocok? Kan kalau taruh uang 100 juta sekarang, 10 tahun lagi pas anak kuliah duitnya tetap 100 juta. Mungkin nggak cukup lagi buat anak sampai dengan kuliah pada waktu itu. Anak SD lulus kuliah, oke. Anak sampai dengan kuliah. Oke, saya nggak tahu, bukan saya asing, saya bukan pihak yang mengatur, memutuskan naik turunnya harga asing, itu harga BBRI itu semuanya asing, saya bukan asing, kayak gitu. Saya nggak tahu. Kalau saya yakin, kalau Anda beli BBRI sekarang, 10 tahun lagi udah naik, saya yakin. Tapi apakah 10 tahun lagi nilai BBRI yang Anda beli sekarang bisa 300 juta angkanya, saya nggak sepenuhnya yakin. Naik 200%, saya nggak sepenuhnya yakin. Saya berharap dalam 10 tahun bisa 300 juta, tapi saya nggak sepenuhnya yakin. Saya nggak tahu biaya lulus kuliah, dari kapan, berapa, nggak tahu. Tapi kalau Anda beli sekarang, tutup mata 10 tahun lagi, saya cukup yakin dan saya doakan BBRI bisa naik ke atas 100 juta. Bahkan ke atas 200 juta, mudah-mudahan bisa 300 juta dalam 10 tahun. Saya berharap, menurut saya itu bisa. Apakah itu... Walaupun saya nggak terlalu yakin. Tapi kembali lagi, BBRI naik dari 100 juta ke 300 juta, itu butuh ada ratusan ribu investor lokal yang berkorban. Fakta itu nggak berubah. Dan kalau belajar dari sejarah sih, investor lokal di kita baik-baik kok. Makanya layak disebut pahlawan bursa. Jadi jangan pesimis terhadap hal tersebut. Investor lokal di Indonesia baik-baik, selama ini sudah jadi tuan rumah yang baik. Dan saya percaya tetap akan jadi tuan rumah yang baik. Sekarang emosi aja. Karena saya panas-panasin. Nanti mereka jadi tuan rumah yang baik.
Saya yakin Anda akan untung kalau hold sekarang 10 tahun lagi. Cuma apakah cukup buat anak kuliah, saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak yakin BBRI bisa naik 200% dalam 10 tahun ke depan. Kayak gitu. Sekarang GoTo, kita bahas GoTo naik 2%, bandarnya bandar lokal. GoTo kita lihat, ini lanjutkan pembahasan sebelumnya aja. Singkat aja, dia udah turun cukup banyak. Sekarang dia di ini. Sekarang dia sideways di harga 50, hari ini tutup di 51. Menariknya adalah sejak digocapkan GoTo, ada pembelinya lumayan besar. BK itu beli 37 juta lot. 187 M beli dari AK. Kita tahu umumnya mereka sekeluarga, anak dan bapak kan. AK beli 27 juta lot 135 miliar. Jadi intinya sebenarnya kalau bandar yakin di FCA-kan saham ini atau mengusahakan di FCA-kan dalam waktu dekat, kan bisa aja BI suspend 2 kali FCA. Harganya nggak wajar turun terlalu besar, disuspend 2 kali, FCA sebenarnya dengan mudah BI melakukan itu. Cuma tentunya BI nggak akan semena-mena melakukan itu kalau nggak ada yang membutuhkan hal itu terjadi. Kalau nggak ada yang merestui hal itu terjadi. Even brand juga kan tentunya pasti ada yang merestui brand di FCA kan, makanya brand di FCA kan. Sama seperti ada yang merestui brand keluar dari FCA, makanya brand keluar dari FCA. Kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dengan besarnya transaksi di 50, menurut kami potensi FCA masih sangat rendah dan sejak gocap ada akumulasi walaupun nggak besar dan belum ada indikasi pahlawan bursa panic selling, itu belum ada indikasi. AK, BK tukar-tukaran, mau jual beli segala macam, dan BK pembelinya masih ada akumulasi dikit. Jadi saya nggak terlalu takut sekarang GoTo diakumulasi, dan itu aja sih yang mau saya bahas. Mau Anda beli, mau jual, mau cut loss, terserah Anda. Saya di sini bukan untuk jualan GoTo. Ini lanjut, ada komentar tentang GoTo. Nah, serukan bang kebijakan FCA, cuma perkara apa kepentingan kita di satu saham aja. Nggak perlu benci kebijakan FCA-nya, tapi manfaatkan aja. Di GoTo kita malah berharap supaya masuk FCA dan bisa memanfaatkan kebijakan FCA buat kita cuan. Yes, memang, tapi saya tetap nggak setuju sih, karena saya kasihan dengan para pahlawan bursa, kasihan dengan para nyangkuters, kasihan dengan pemegang saham GoTo kalau dia di Rp1 kan, di Rp20 kan, meskipun saya cukup yakin kalau itu terjadi, saya bisa memperoleh keuntungan besar di GoTo, tapi saya sebagai pengajar juga, saya sebagai trader mungkin suka kalau GoTo di FCA kan, cuma saya sebagai pengajar sih, saya anggap hal-hal seperti itu berdampak buruk terhadap ekosistem bursa. Sama analoginya biasa kayak ikan itu nangkap ikan itu lebih gampang pakai bom. Nelayan daripada pakai jala, daripada pakai pakai pancing, lebih enak mancing ikan itu pakai bom. Cuma itu nggak baik buat ekosistem bursa. Hal-hal yang terlalu menyakiti rantai makanan terendah, terlalu memusnahkan rantai makanan terendah dalam jangka panjang buruk. Begitu juga menurut saya dengan kebijakan FCA. Jadi saya tetap against kebijakan FCA, meskipun sudah direvisi, meskipun brand sudah dibuka dari FCA, sudah dibebaskan, tapi saya tetap against itu. Itu saya, kalau Anda ini pun saya mengerti sebenarnya. Cuma bagi saya itu buruk buat bursa dan sudah merugikan jutaan investor retail. Terakhir saham brand. Harga sahamnya kita lihat hari ini naik lagi 3,3%. Harga sahamnya sudah naik, jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Diturunkan karena FCA, sekarang sudah rebound lagi sejak keputusan ini, sejak hari terakhir pembelian saham BEI, pembelian Pak Prayogo Pangastu udah auto reject atas dan sekarang udah 9.400, puji Tuhan. Oke, saya langsung bahas aja komentar-komentar yang membahas ini. Dia nggak suka fundamental karena orang fundamental nggak beli brand. Itu doang. Tanpa retail fundamental, keuntungan Om PP cuma ilusi. Ingat tugas bandar menyembelih retail, bukan cuan ke retail. Saya nggak pernah mencoba mengajak para fundamentalis beli brand. Nggak pernah kan. Makanya saya tegaskan berkali-kali. Bagi saya brand fundamentalnya nggak ada. Kalau saya mau ngajak brand para fundamentalis beli brand, yang saya bilang bisnis energi terbarukan itu luar biasa bagus, prospeknya cerah,
brand ini perusahaan dengan prospek luar biasa cerah, sekarang itu harga diskon, valuasi masih rendah, mumpung belum punya kantor. Bayangkan nanti kalau udah punya kantor, pasti akan lebih tinggi lagi. Saya akan ngomong dengan bahasa fundamentalis, supaya fundamentalis membeli saham brand. Cuma saya, sebagai pemilik brand, saya nggak pengen fundamentalis beli brand. Kenapa? Karena saya tahu ketika fundamentalis beli, harganya akan hancur. Sementara harapan saya harga brand mau naik terus. Kan udah jelas. Saya nggak pengen Anda beli brand sama sekali. Fundamentalis saya nggak pengen. Jauhi harga brand. Berulang kali saya bilang jauhi aja. Jangan beli. Karena saya brand, harga naik terus. Saya pengen kalau boleh yang punya saham brand itu cuma 3 orang. Saya, Pak Prayogo Pangestu, sama Dirut BEI. Kalau saya yang mengatur ya, 3 aja yang punya saham brand. Biar bisa 1 juta kalau per lembarnya. 3 aja, nggak butuh orang lain. Kapan kita butuh orang lain? Nanti pas profit taking, tapi jangan sekarang. Saya masih pengen brand naik. Nanti mungkin ketika Pak profit taking, mau profit taking kita ajak Pak LKH, kita ajak beberapa influencer untuk semua memiliki saham brand. Mulai semakin banyak nanti ada jutaan pemilik saham brand, di situ saya tentunya sudah keluar. Nanti saya nggak ngajak Anda beli brand kok, jangan GR. Kalau dibilang tanpa retail fundamental keuntungan Om PP cuma ilusi, ya itu keuntungan beliau, itu urusan beliau. Saya sih nggak butuh uang fundamental. Saya lihat 1, 2, 3 tik aja saham saya jual di brand. Kalau perdagangan beberapa hari terakhir saya udah keluar semua kok. Hari ini aja saya sekali pencet bisa profit taking, selesai. Saya nggak butuh ngajak Anda kalau saya mau profit taking. Tinggal pencet hari ini, saya lihat bidnya selesai, saya pencet sekali aja. Saya nggak butuh Anda. Saya nggak butuh uang Anda untuk profit taking, nggak butuh. Saya udah bahas brand ini harusnya dijual ke fund manager, manajer investasi, reksadana. Saya udah bahas jauh sebelum brand di FCA-kan. Sudah saya jelaskan. Tujuannya bukan retail di brand ini. Retail semakin jauh semakin bagus buat saya pemegang saham brand. Jangan dekat-dekat. Udah jelas ya. Jadi saya nggak sedang mengajak Anda beli brand, sama sekali nggak. Kalau saya ngatur, saya cuma pengen pemilik brand itu cuma 3 orang aja. Saya nggak pengen ngajak Anda beli brand. Siapa ini Pak Polisi aja, namanya nggak enak banget. Itu saya nggak pengen sama sekali. Oke, lanjut. Dividen brand cuma 2 perak per lembar. Harga 9.000, maka 1 lot 900.000, dividennya 200 perak. Yieldnya 0,002%. Oh salah ini. Yieldnya kalau 2% dari 9.000, yieldnya 0,02%. Jika ada yang untung 10 atau 20%, artinya ada investor lain yang rugi. Biasanya retail yang punya waktu sedikit mantau bursa, biasanya retail yang punya sedikit waktu mantau bursa. Tulisan ini untuk retail yang loss di brand. Yang untung selamat, tapi dibalik untung ada retail yang rugi. Zero sum game, disclaimer on. Ini juga saya mau perbaiki dulu sedikit ya. Pertama, ini ada banyak statement salah, banyak pemahaman yang salah, tapi saya rasa kalau Bapak ini niatnya baik. Karsah Hidayat, saya yakin Bapak ini niatnya baik, cuma beliau ini masih banyak pengetahuan yang miss, yang salah. Saya coba perbaiki satu-satu. Pertama yang salah adalah kalau Rp2 dari 9.000 itu 0,02% dividen yield brand, bukan 0,002%. Jadi salah, kebanyakan nolnya. Oke, itu satu. Boleh hitung lagi. Kayak gitu. Dan ini kenapa dividen yield brand 0,02%? Karena brand ini baru perusahaan terbaik di BEI, bukan perusahaan terbaik di dunia. Kalau Anda lihat perusahaan terbaik di dunia, saat ini perusahaan terbaik di dunia itu Nvidia. Nvidia itu dividen yieldnya 0,0033%. Dia dividennya 1 sen dolar. Harganya $1.200. Jadi itu yang membuat brand masih perusahaan terbaik di Indonesia karena dividen yieldnya masih relatif kecil dibanding Nvidia, perusahaan terbaik di Indonesia, di dunia. Jadi untuk jadi perusahaan terbaik di dunia, brand harus bisa nyusul Nvidia dengan dividen yield 0,0033%.
Banyak fundamentalis bilang dividend yield nggak relevan di Nvidia. Karena Nvidia riset AI. Emangnya AI bisa bayarin dividen buat Anda? Saya tanya. Emangnya AI bisa bayarin dividen? Atau Anda dikasih AI nanti? Kalau pemegang saham dikasih AI? Enggak kan? Sama aja. Dan itu kebiasaan orang fundamental tuh. Indikatornya ganti-ganti sesuai kebutuhan, kecapmologi. Makanya di kantor kami lebih sering ngebahas fundamental itu sebagai kecapmologi daripada fundamental. Karena diganti-ganti. Kalau dividend yield di Nvidia nggak relevan, tapi di brand relevan banget. Sama aja. Riset Nvidia, riset AI di Nvidia katanya bisa meningkatkan profit brand di masa yang akan datang. Jadi wajar kalau dividend yield-nya 0,0033%. Wajar katanya. Karena riset AI. Saya bisa bilang sama kalau kayak gitu dari brand. Brand belum punya kantor aja valuasinya sudah 1.000 triliun. Bayangkan kalau udah punya kantor 1 bisa 2.000. Punya kantor 2 bisa 3.000 triliun. Ini belum punya kantor aja udah 1.000 triliun. Kalau kita ngomong future ya, future is bright. Belum punya kantor aja udah 1.000 triliun. Apa susahnya buat satu kantor? Kalau udah punya satu kantor, jadi 2.000 triliun. Bisa aja. Kalau saya mau mainin narasi kayak gitu, saya nggak mau. Fair-fair aja. Dan satu lagi, yang salah juga adalah jangan pernah percaya kalau ada akademisi, komentator saham bilang saham terbaik itu yang dividen yieldnya tinggi. Saham terbaik itu yang PER-nya 10. Yang PBV-nya 1, jangan percaya, itu kebohongan total. Anda cari di seluruh dunia, lihat saham-saham terbaik, saham-saham dengan kinerja terbaik di seluruh dunia, nggak ada yang PER-nya 5. Saya jamin. Nggak ada yang PER-nya 10. Nggak ada. Nggak ada yang PBV-nya di bawah 1, saham terbaik nggak ada. Saham hancur banyak. Saham hancur banyak yang PBV-nya 1, PBV-nya di bawah 1. Itu banyak. Cuma saham-saham terbaik yang top performer kayak Nvidia nggak ada. Jangan pernah percaya. Itu satu. Kedua, yang mengatakan jika ada yang untung 10% atau 20%, artinya ada investor yang lain rugi. Keuntungan dari retail lain yang rugi. Saya tanya, siapa sih retail yang rugi di brand? Seberapa banyak? Saham kalau harganya naik terus, siapa yang rugi? Ada yang beli brand di 700, jual di 800, apa mereka rugi? Kan enggak. Yang beli di 800, jual di 1000, apa mereka rugi? Enggak kan, yang beli di 800 dari 700 itu jual di 1000, dia enggak rugi kan? Yang beli di 1000, jual di 5000, apa mereka rugi? Yang beli di 1000 itu kan enggak juga. Yang beli dari 5000, jual di 10.000, apa dia rugi? Enggak rugi juga kan? Jadi nggak ada yang rugi. Jangan bilang ketika ada yang untung harus ada yang rugi. Nggak selalu kayak gitu. Itu pemahaman yang salah. Coba dibayangkan dulu. Yang beli di 800 deh. Jual di 1000. Uang 800 itu dapat uang yang 1000. Tapi bukan hanya karena yang beli di 800 untung. Yang beli di 1000 rugi. Karena yang di 1000 bisa jual di 1500. Yang beli di 1.500 apakah rugi? Enggak, kalau dia jual di 3.000. Jadi siapa yang rugi? Orang rugi, retail rugi, itu hanya karena FCA di brand. Makanya yang saya protes FCA-nya. Sejak awal. Saya bilang berkali-kali, saya nggak peduli dengan brand di ARB kan berjilid-jilid. Saya cuma peduli sama akuisisi BI sama penghapusan FCA. Terbukti semua yang saya katakan benar. Saya bilang, saya nggak ragu sama sekali supir angkot yang menaikkan brand dari 700 ke 15.000 bisa membalikan harga brand jadi nomor 1 di Indonesia lagi. Saya nggak ragu sedikit pun selama FCA beres. Seperti itu. Jadi jelas ya, jadi jangan selalu beranggapan kalau ada yang untung, yang lain rugi. Enggak. Coba bayangkan, nggak ada yang rugi di brand. Sebelum ada FCA nggak ada yang rugi. Oke, selanjutnya. Nanti kalau turun ke goceng tanpa FCA, kira-kira mau nyalahin siapa bang? Emiten Prayogo Pangestu itu ibarat bom waktu kayaknya.
Mari kita lihat kapan hari pembantaian tiba. Berapa banyak nanti yang cuci piring kayak kasus Arto dulu. Awas aja nanti teriak BI sama OJK mana. Saya nggak masalah. Saya nggak pernah bilang harga brand tidak akan turun lagi. Karena saya nggak punya hak untuk mengatakan itu. Karena saya cuma pemegang saham brand. Saya bukan pemilik. Kalau pemilik mau harganya turun, ya turun. Mau turun ke gocap, ya ke gocap. Nggak masalah. Tapi saya tahu ketika big player jualan, ketika bandar jualan saya akan profit taking. Sesimpel itu kok. Makanya yang saya benci FCA. Saya nggak akan benci kalau brand tiba-tiba nanti di gocap, nggak akan benci. Mudah-mudahan sebelum turun ke gocap saya jualan di 20.000. Itu aja mimpi saya. Saya jual 20.000 udah itu balik ke gocap, itu hak yang punya perusahaan. Bukan hak saya sebagai pemegang saham. Ingat, pemegang saham haknya cuma megang saham. Saya nggak akan protes siapa-siapa, nggak akan nyalain siapa-siapa. Tapi jangan ada FCA. Jadi saya bisa keluar dengan mudah. Itu aja kok. Kayak bom waktu. Ya kena nggak fair dong. Brand dibilang bom waktu, BRI enggak. BRI juga pas bagus-bagusnya, pas dipuja-pujanya di harga 6.400, turun ke 4.000. Kenapa BRI juga pas naik nggak dibilang bom waktu? Karena pada akhirnya faktanya tetap sama kan. Ketika bandar akumulasi harga naik, ketika bandar distribusi harga hancur, ya sama aja. Masa bandar brand nggak boleh profit taking? Kan nggak fair. Kita fair-fair aja, asal jangan ada FCA, semua baik-baik aja. Seperti itu. Oke, terus apa yang terjadi di brand? Karena ini BBM, kita harus bahas juga apa yang terjadi di brand. Udah lama banget. Ini beberapa hari terakhir dari tanggal 20 sejak lepas FCA sampai hari ini, indikasinya bandar terlihat ada profit taking after FCA. Ada bandar mulai profit taking. Lihat, bandar boleh profit taking. Pahlawan bursa mulai percaya dan membeli saham brand. Kita lihat ini fakta menarik juga, nggak usah panjang-panjang. Saya share faktanya aja. Kalau Anda lihat nih, korban flow mulai turun nih. Waktu FCA korban flow nggak bergerak turun, tapi setelah FCA korban flow mulai turun. Artinya apa? Pahlawan bursa mulai beli. Mulai kesel dia, tadinya berharap FCA menghancurkan brand ke harga wajarnya di 50. Tapi ternyata enggak kan. Ternyata naik ke 9.000, daripada ini mereka mulai beli. Kalau pahlawan bursa mulai beli, nggak salah juga. Kalau bandar mulai jualan. Dikit, tapi masih sangat sedikit. Tenang aja, saya yakin brand belum menuju ke 50 dalam waktu singkat. Karena masih terlalu sedikit yang dibeli. Seperti itu. Kalau Anda lihat ini indikator korban flow-nya bergerak turun pasca seiring dengan kenaikan brand. Sebelumnya kita lihat terus bergerak naik kan, korban flow naik, artinya retail-retail pada jualan, di sini mulai turun tapi masih sangat sedikit. Seperti itu. Oke, itu aja. Satu mungkin pertanyaan. Mohon maaf, hanya saran. Kata fundamental sudah lama mati, bijaklah dalam memilih kata. Menurut saya lebih bijak, bagi kami fundamental sudah lama mati. That's good point. Thank you. Saya yakin orang-orang seperti berniat baik dan gak setuju. Coba sedikit sharing aja. Jadi saya dulu itu mengajarkan hal yang sama dengan cara sehalus mungkin. Saya nggak mau sebut kata bandar, saya sebut market maker. Saya nggak mau sebut nama kata digoreng, tapi disebutnya menaikkan. Tapi ternyata kalau ngajarin halus, kalau kita mau mendobrak mindset, nggak bisa. Di Indonesia, terus kalau di luar negeri mungkin bisa. Di Indonesia nggak bisa mendobrak mindset orang yang salah dengan cara yang halus. Harus cara yang frontal. Harus cara yang membuat mereka, kadang-kadang, saya senang haters marah itu karena seringkali kemarahan itu justru kena ke hati dia, kena di pikiran dia, kena di otak dia. Ketika saya bilang, kalau investor lokal nggak cut loss, BBRI nggak naik, dia itu kesel, dia itu marah, dia mencoba membuktikan kalau saya salah. Lama-lama dia tahu dia yang salah. Banyak banget peserta workshop saya yang berawalnya haters itu banyak banget. Jadi saya selalu ketawa-ketawa ketika ada banyak haters. Ketawa-ketawa karena menurut saya itu sudah masuk. Saya lebih prefer banyak haters daripada nggak ada yang pedulikan. Terlalu halus, nggak ada yang mempedulikan, nggak ada impactnya apa-apa. Karena tujuan saya mengedukasi, kembali lagi tujuan saya mengedukasi. Mau ikut workshop atau enggak, saya nggak peduli. Materi di podcast ini semuanya gratis. Mindset Anda bisa berubah tanpa perlu ikut workshop.
Berapa kali saya iklanin workshop, bukan itu tujuan saya ngajar. Saya senang ngajar. Kayak gitu. Jadi, yes, memang saya bisa mengatakan bagi kami fundamental sudah lama mati. Atau lebih halus lagi, bagi kami fundamental baru aja mati kemarin. Bisa lebih halus. Itu, karena ini lagi ngomong pendapat. Sama dengan pendapat orang lain mengatakan bagi saya fundamental masih akan hidup lebih lama lagi. Itu juga pendapat, no problem. Pendapat sama pendapat silahkan. Saya nggak pernah marah ketika ada orang bilang fundamental masih hidup, nggak pernah marah. Lagi ngomong pendapat. Tapi ketika saya ngomong bilang fundamental sudah lama mati, saya lagi ngomong fakta. Kenapa? Karena ya faktanya kan kayak gitu kan. Saya udah buat riset tuh, nonton di podcast kami yang kalau nggak salah saya mention di ini sebelumnya, riset jelas saya bahas terbukti saham-saham terbaik ternyata saham-saham berfundamental busuk. Terbukti juga saham valuasi rendah tidak naik lebih tinggi daripada saham valuasi tinggi. Terbukti, semua dibuktikan pakai riset. Jadi saya mengambil kesimpulan fundamental sudah lama mati. Terbukti perusahaan nomor 1 di Indonesia, terbaik di BI, itu nggak ada kantornya di Google Map, itu kan bukti semua. Tapi ya, saya appreciate, saya tahu kadang-kadang saya harus sedikit ngerem, kadang-kadang saya ada minta maaf tentang mentalis miskin, saya no problem juga minta maaf, dan saya dengan senang hati minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi percayalah, meskipun Anda tersinggung, maksud saya baik. Maksud saya baik. Kalau Anda nggak terima, Anda benci sama saya pun saya nggak keberatan sama sekali. It's okay. Karena ini jalan yang saya pilih. Bahkan di CTS ini ada Pak Gabe yang ngomongnya halus dengan baik dan lain untuk menarik orang yang butuh diajarin lebih halus, butuh disuapin yang lembek-lembek dulu, yang ringan-ringan dulu, makanya biar lama-lama baru dikasih yang lebih berat, bisa juga. Itu pendekatan yang lain. Cuma saya udah kelamaan ngajar, saya malas kayak gitu. Mungkin kadang-kadang kalau di kampus dosen kalau udah lama ngajar jadi killer, mungkin saya jadi seperti itu, tapi saya appreciate dengan apa yang dikatakan. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu, udah hampir 1 jam. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain yang gak ada hubungannya dengan saham-saham ini akan kami cari waktu untuk bahas di podcast yang lain. Oke, sampai sini dulu. See you next time.